Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Pratwi pada kesempatan berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai makanan-makanan yang bisa mencegah dan menyembuhkan penyakit-penyakit atau perlemakan di hati atau liver. Pada video sebelumnya kita menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi penting dari liver. Jadi kita ulang sedikit. Yang pertama, menghasilkan kolesterol dan hormon. Kemudian juga menghasilkan empedu. Ketiga, juga sumber energi, pemecahan dari glikogen. Dan kemudian untuk menyimpan nutrisi baik Fa, B12, vitamin A, vitamin D dan vitamin K. Kemudian membantu metabolisme protein, yaitu mengubah amoniak menjadi urea untuk dikeluarkan melalui ginjal. Kemudian menghasilkan protein seperti albumin. Berikutnya yaitu fungsi membersihkan darah. Yang terakhir, yang keenam atau yang ke-8 adalah untuk menghancurkan sel-sel darah merah yang tidak bermanfaat. Jadi pada kesempatan ini saya coba membahas makanan-makanan apa yang bisa membantu memperbaiki kesehatan liver. Jadi bagi yang menderita penyakit perlemakan hati, ini sangat penting untuk menjaga bagaimana asupan makanan yang dikonsumsi dapat membantu mengobati perlemakan liver. Karena liver merupakan organ penting yang berfungsi untuk menjaga metabolisme. Sehingga fungsi liver yang sangat penting adalah menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, jika hati mengalami gangguan seperti perlemakan, ini sangat membahayakan kesehatan. Jadi penyebab perlemakannya biasanya ditimbulkan oleh makanan yang berlebihan. Bisa karena karbohidratnya berlebihan, di mana karbo yang berlebih disimpan dalam bentuk glikogen di dalam lemak. Sebenarnya apabila tidak terpakai untuk energi, tidak diubah menjadi, akan terjadi perlemakan di liver. Perlemakan akan berlanjut sehingga mengganggu fungsi liver kita. Karena penyakit-penyakit perlemakan ini tidak jauh dari gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya kurang olahraga, terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, tinggi serat kurang, pola tidur yang tidak baik, tidak teratur. Lantas makanan apa yang kira-kira bisa membantu untuk mengurangi perlemakan di liver? Yang pertama adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ini terdapat penelitian bahwa dia mengandung protein dan mampu mengurangi penumpukan lemak di liver. Oleh sebab itu, mengkonsumsi kacang kedelai dapat membantu menyebabkan penyakit perlemakan hati. Selain dapat membantu menyembuhkan penyakit perlemakan hati, kacang kedelai juga dapat mengandung antioksidan yang mampu meningkatkan sensitivitas dari insulin dan akan mengurangi lemak di dalam tubuh kita. Ini sangat bermanfaat mengkonsumsi kacang kedelai. Yang kedua, kacang kenari. Kacang kenari selain juga kacang kedelai mengandung bisa menyembuhkan perlemakan di liver, karena kacang kenari juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk penderita perlemakan hati. Kemudian yang berikutnya adalah brokoli. Brokoli satu jenis sayuran hijau yang dikonsumsi, sangat cocok untuk diet dan menurunkan berat badan. Juga ternyata mengkonsumsi brokoli mampu mengurangi perlemakan di liver. Kemudian berikutnya bawang putih. Bawang putih adalah salah satu jenis umbi yang kerap dijadikan bahan pelengkap masakan. Namun konsumsi bawang putih yang baik juga untuk mengobati perlemakan liver. Karena bawang putih secara rutin dapat membantu menyembuhkan perlemakan hati. Selain itu, mengkonsumsi bawang putih juga dapat mengurangi berat badan dan mengurangi lemak di seluruh tubuh. Kemudian berikutnya teh hijau.
Teh hijau dikenal sebagai salah satu jenis herbal yang mampu dan berkhasiat. Salah satu dapat membantu menyembuhkan perlemakan di liver karena teh hijau mengandung antioksidan yang mampu mengatasi berbagai gejala akibat perlemakan di liver. Ini tentunya sama-sama kita maklumi agar kita bisa mengkonsumsi bahan-bahan yang kita sebutkan tadi, sehingga penyakit-penyakit perlemakan hati akibat gaya hidup atau pola hidup yang terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat sehingga terjadi penumpukan di liver, kemudian liver akan terganggu. Tentunya apabila ini tidak kita atasi, akan terjadi penyakit-penyakit dengan alternatif berikutnya, bisa menjadi penyakit diabetes mellitus, bisa gangguan kardiovaskular, bisa menjadi gangguan ginjal kronik, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sindrom X. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi walaupun demikian perlu kita sampaikan beberapa tips agar kita tetap menjaga kondisi berat badan ideal. Yang pertama dengan membentuk komunitas yang sama-sama kita menjaga berat badan dan saling mengingatkan. Yang kedua, memperpanjang jendela tidak makan. Kalau biasanya kita tidak makan cuma saat tidur atau lebih kurang 6 jam, kalau dihitung dengan dari 24 jam sekitar 30%, kita tambah jadi 3 jam sebelum tidur tambah 3 jam sebelum tidur tidak makan, sehingga menjadi 50%, sehingga memberi kesempatan tubuh untuk mengambil bahan-bahan yang tidak bermanfaat untuk tubuh. Kemudian juga memperlama breakfast, di sarapan pagi diperlama. Kemudian juga mempercepat makan sore, baru makan banyaknya kita makan di siang hari. Juga jangan lupa aktivitas olahraga, gerak, senam, jogging, naik sepeda dan sebagainya. Kemudian yang sangat penting terakhir adalah sering-seringlah melaksanakan ibadah puasa sunnah. Karena saat ibadah puasa sunnah sekitar 14 jam badan kita akan mengambil semua kelebihan-kelebihan zat-zat nutrisi yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga tidak terjadi penyakit-penyakit degeneratif yang tidak kita harapkan. Di samping itu juga dengan berpuasa akan terjadi suatu sistem autofagi. Autofagi ini bisa memperbaiki sel, meremajakan sel, malah memakan sel-sel yang akan menjadi ganas, sehingga kita aman dan terbebas dari penuaan dini dan penyakit-penyakit kanser yang cukup banyak angka sekarang. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi dengan video lain yang berhubungan dengan bagaimana gejala-gejala penyakit liver dan pengobatan-pengobatan yang perlu kita ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari TV Prativi.